Saudara, pagi ini saya mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan, sehingga di waktu yang singkat ini banyak hal yang kita bisa pelajari, banyak hal yang kita bisa mengerti daripada firman Tuhan. Ya, di dalam ibadah, saudara, ada sukacita. Harus. Kenapa harus bersukacita? Saudara, padahal banyak orang datang ibadah, banyak orang rajin ibadah karena stres. Ya, karena ada kebutuhan, karena ada pergumulan, karena ada masalah yang mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan jawaban Tuhan, membutuhkan Tuhan bertindak, buka jalan dan lain-lain. Tetapi kenapa harus bersukacita? Bagaimana bisa bersukacita kalau penuh dengan pergumulan? Nah, ini masalahnya, saudara, ya. Jadi, saudara dan saya perlu perhatikan, ya. Kenapa ibadah kita mesti ditanya ada sukacita tidak? Dan selalu kita mesti katakan amin. Kenapa tidak bilang ada sukacita? Sedikit. Ya, ada masalah? Banyak. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, antara masalah dengan sukacita kadang lebih banyak mana? Saya ulang. Antara bersukacita dengan masalah yang mengganggu kita lebih banyak mana? Lebih banyak mikirkan masalahnya atau lebih banyak hatinya bersukacita? Seringkali, ya kalau ibadah mesti bersukacita, Pak. Kalau pulang pusing juga. Ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu, saudara? Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Supaya waktu kita datang berkumpul itu, entah masalah kita apa, pergumulan kita apa, problem kita apa, tetapi kita bisa bersukacita. Dan Alkitab katakan dengan jelas, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Walaupun Alkitab katakan untuk masuk kerajaan Allah, kita akan banyak mengalami penderitaan. Loh, aneh, saudara, kadang dipikir kalau Tuhan Yesus punya firman itu aneh. Dia sendiri mengatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita akan banyak mengalami penderitaan, tapi disuruh bersukacita. Bagaimana orang menderita disuruh bersukacita? Bagaimana anak tidak bisa lanjutkan sekolah karena nggak ada biaya disuruh bersukacita? Bisa? Nggak bisa. Bagaimana belum punya rumah disuruh bersukacita? Susah, kadang mikir kontrakan lagi, pindah sana, pindah sini, pusing, betul? Ya, saya ngalami, kami dari kecil itu pindah berkali-kali, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya, ada tempat kontrakan yang ada pohon mangganya, senang sebagai anak-anak. Ya, pas musim mangga naik mangga pergi petik. Ya, kemudian tidak lama pindah lagi ke tempat lain. Nggak ada pohon mangganya, nggak ada yang bisa dinaikin, saudara. Ya, terus ya pindah. Ada masalah, ada perlu penyesuaian diri, penyesuaian lingkungan. Tapi Tuhan katakan bersukacita. Nah, sekarang masalahnya, kalau kita susah disuruh bersukacita, itu kita disuruh jadi orang munafik. Ya kan? Kita punya banyak masalah disuruh mari bersorak-sorai, disuruh jadi pura-pura. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak berpura-pura, kita disuruh punya satu pengertian. Kalau kita hanya karena pergi ibadah terus kita dibilang ada sukacita, amin. Padahal mukanya sekedar sukacita. Betul? Loh, kita bisa lihat tidak orang lagi senang atau lagi susah dari wajahnya walaupun dia tidak ngomong. Bisa? Bisa kan? Lihat dari matanya bisa kan orang itu susah? Walaupun amin. Itu lain di bibir, lain di hati. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tidak lain di bibir, lain di hati? Ya, Alkitab dengan jelas katakan, untuk masuk kerajaan Allah kita akan mengalami banyak penderitaan. Jadi yang dipikirkan adalah untuk masuk kerajaan Allah. Itu tujuan akhirnya, untuk masuk ke kerajaan Allah. Kalau zaman sekarang yang dibahas cuma berkat. Ikut Tuhan, rajin bayar perpuluhan, nanti Tuhan lipat gandakan. 30 kali, 60, 100 kali. Terus apa lagi? Besok, saudara-saudara rajin ibadah, Tuhan akan berkati. Minggu depannya lagi, saudara-saudara berkat lagi. Minggu depannya lagi, berkat lagi. Tidak pernah bicara tentang kerajaan Allah. Sehingga orang kalau susah, dia akan jadi orang munafik ketika ibadah. Ketika dia memuji Tuhan, dia dipaksa bersorak-sorai, padahal hatinya mau menangis mungkin. Kembali karena fokusnya harus tujuan akhirnya, yaitu kerajaan Allah. Coba kita perhatikan waktu kita kecil, ketika kita sekolah.
Kadang-kadang perlu orang tua pukul kita karena kita malas pergi sekolah. Betul? Saya pernah dipukul dan sering dipukul masih kecil. Saya malas pergi sekolah. Karena saya tidak mengerti. Saya anggap sekolah itu cuma beban. Enak main-main di rumah. Betul? Loh. Terus apa lagi? Kalau ada PR susah kita nangis. Iya kan? Kenapa kasih pelajaran susah-susah? Kasih aja pelajaran main-main saja. Betul? Sampai umur 20. Betul? Siapa yang masih kecil dengan senang hati kalau ada ulangan, tolong angkat tangan. Tidak ada, betul? Semua susah, iya kan? Tapi ketika kita sudah mulai dewasa, kenapa kemudian kita ingin melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah? Kenapa berubah pikiran kita dari tidak mengerti, dari harus dipaksa sekolah, dari kalau masih kecil dibawa sekolah nangis, betul? Masih ingat dulu waktu pertama dibawa ke sekolah nangis? Sudah lupa? Atau bilang terlalu banyak nangis saya Pak sampai sekarang. Ini misalnya. Nah, kembali ke sini Saudara ya. Saya ada bawa obat di sana bisa diminum ya. Sebentar ya, saya ada bawa obat batuk ya, saya kasih minum dulu daripada batuk terus. Permisi Ibu. Daripada terus batuk ya. Baik, kita lanjutkan Saudara ya. Karena saya suka keliling, biasanya yang saya bawa obat batuk, obat pilek. Selalu ada di tas. Karena hamba Tuhan bukan berarti kalau sudah pergi pelayanan dia dilindungi Tuhan terus tidak bisa batuk, tetap bisa batuk. Ya, bahkan Nabi Tuhan yang luar biasa, ya, Nabi Elisa itu juga aneh meninggalnya karena sakit. Tetapi yang aneh, ketika dia sudah meninggal sisa tulang-tulang, ada mayat yang kena dengan dia, tulangnya, mayatnya justru hidup kembali. Sedangkan dia tetap mati. Jadi hamba Tuhan juga mesti punya kerendahan hati. Jadi jangan bilang hamba Tuhan tidak boleh sakit. Ya, hamba Tuhan tidak bisa sakit. Oh bisa. Ya, Rasul Paulus pun pernah di suratnya mengatakan, waktu aku memberitakan firman Tuhan kepadamu, aku dalam kondisi sakit. Itu jadi sakit itu manusiawi, tandanya masih hidup. Ya, kalau sudah mati tidak bisa sakit. Kalau orang mati ditempilingi, dimaki, dia diam, tidak rasa sakit. Dia bilang luka hatiku tiba-tiba tidak mungkin. Jadi bersyukurlah kalau masih bisa sakit, tandanya masih ya sudah, ya itu. Ya jadi jangan punya iman ekstrim. Dalam nama Yesus tidak boleh ada penyakit. Loh. Kadang perlu juga diingatkan kenapa supaya misalnya ya, misal nonton TV terlalu malam, terus kondisi badan turun, sadar harus banyak istirahat. Ya kan? Perlu juga kadang penyakit itu untuk mengingatkan kita. Kenapa? Terus kalau perlu sakit untuk mengingatkan, di dunia ini kita banyak menderita juga sakit. Nanti di sana tidak ada sakit lagi. Makanya perhatikan. Nah, masalahnya sekarang orang selalu berpikiran kalau sudah hidupnya susah ingin mati. Kalau hidupnya senang ingin umur panjang. Betul? Betul. Coba ibu-ibu di sini punya suami yang baik, sabar, pengertian, penghasilan bagus, ingin cepat mati? Ingin? Tidak. Tapi suami galak, kasar. Baiknya cuma pas hari Minggu di gereja 2 jam. Karena depan Bapak Gembala dia tidak berani. Ya dia baik sekali. Tapi pulang kasar lagi. Kadang bilang Tuhan bawalah. Amin. Betul apa ya? Kadang bawalah. Jadi surga dianggap tempat pengungsian. Surga tempat pelarian. Surga tempat orang lari dari didikan di dunia. Ya tidak mungkin saudara. Ya, makanya saya kadang kalau disuruh pimpin ibadah penguburan saya susah. Kenapa? Karena kalau kita hamba Tuhan harus ngomong yang baik-baik di depan peti mati itu. Ya, kita akan bilang kita percaya bahwa Bapak Anu sudah bersama dengan Tuhan. Kita mesti ngomong begitu. Walaupun mungkin di dunia anaknya sudah cerita ke kita, aduh Bapak kayak begini kelakuannya. Ya Om, doakan Bapak saya Om. Tapi begitu dia mati kita harus ngomong yang baik. Nggak mungkin kita bilang Om ini anak yang pertama dulu cerita sama saya kelakuannya begini. Anak yang kedua saya ragu dia ada di surga. Ya pasti keluarganya juga marah. Nah kadang juga terpaksa kita pendeta ngomong kosong. Ya, supaya apa? Ya demi keamanan, demi kebaikan, betul? Terpaksa.
Ya toh? Nah, kadang makanya serba susah. Mau ngomong yang benar nanti tidak diterima. Masa orang mati kok kita ngomong begitu? Ya toh? Mau ngomong yang tidak benar, kita hamba Tuhan. Susah juga kan? Ya kan? Kita percaya dia bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan bilang, tidak ada, aku tidak terima dia di sini. Susah juga. Ya kan? Kita akhirnya tidak benar. Makanya susah ketika memimpin upacara kematian. Susah. Yang paling gampang cuma apa? Dari tanah kembali ke tanah, selesai. Masalah rohnya mau kembali ke Tuhan kita belum tahu. Oke, tapi ya itulah jadi hamba Tuhan kadang-kadang ini terpaksa bohong. Ya, itu. Karena kalau jujur sekali ribut nanti jemaat. Ya, apalagi misalnya, oh saya yakin om ini pasti sekarang sudah di neraka. Oh, istrinya cerita ini jinah terus, misalnya. Ya, ternyata jemaat tidak tahu, kelihatannya baik, kelihatannya rajin ibadah. Ya kan, hari Minggu hanya 2 jam. Siapa yang tidak bisa baik 2 jam? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Siapa yang tidak bisa ramah 2 jam saja? Tolong angkat tangan. Siapa yang tidak bisa sabar 2 jam? Tolong angkat tangan. Semua bisa, betul? Tapi untuk sabar seminggu susah. Betul. Betul apa ya? Ibu-ibu untuk tidak ngomel 1 minggu susah. Iya apa ya? Untuk tidak ngeluh 1 minggu, apalagi kalau tidak ngeluh bertahun-tahun. Amin. Itu butuh mujizat. Iya kan, bapak-bapak? Iya apa ya? Loh. Coba, bapak-bapak ini begitu engkau menikahi pacarmu itu jadi istrimu, mulai tidak cerewetnya? Jujur. Mulai tidak? Mulai apa tidak? Agak diam. Mulai. Terus yang ibu-ibu, ya, begitu engkau bersedia dinikahi oleh pacarmu yang sekarang jadi suamimu, mulai tidak kelihatan tidak beresan kelakuannya? Mulai tidak kelihatan kalau dulu cinta, berkorban, ya kan? Begitu lemah lembut perhatian kepadamu, ya kan, yang sudah makan, ya kan? Kau belum makan dulu sana, nanti kamu masuk angin, betul? Kalau sudah nikah pernah tanya begitu? Pernah? Jarang. Iya apa ya? Terus kamu kepingin apa? Kepingin kemana? Jarang kan? Coba kalau masih pacaran, ayo kita pergi, ayo kita pergi, ayo kita pergi, ajak keluar terus, betul? Supaya kenapa? Dijauhkanlah kiranya kamu dari bapakmu. Kenapa? Karena caraku merayu kamu persis seperti cara bapakmu dulu nipu mamamu, betul? Iya toh. Iya apa ya? Sama kita laki-laki ini, Saudara. Dari generasi ke generasi sama bohong, penipu. Masih pacaran aja luar biasa baiknya, betul? Coba yang datang dengan suami, lihat suamimu. Betul, Pak. Ya, dulu aku mau sama kamu begitu baik, lembutnya kamu itu sama aku, sabarnya, pengertiannya, perhatiannya, ya kan? Bahkan gaji kecil tidak apa-apa, berikan ini, itu, betul? Kalau sekarang minta beli ini, itu, nanti di langit biru, amin. Silakan. Ya, banyak ibu-ibu ngeluh begitu kalau konseling. Saya kepingin ini, tidak boleh. Saya kepingin itu nanti. Susah. Kenapa? Karena seperti roh pemancing ikan. Sebelum dia pergi mancing, dia cari umpan yang paling enak supaya ikan mau makan, betul? Betul. Ikan itu sempat makan tidak umpannya? Tidak. Hanya sempat dikulum, langsung ditarik, selesai kan? Betul apa ya? Dan ikan itu, umpan itu belum menjadi apapun di perut si ikan sudah mati, amin? Tidak tahu mancing, jadi ini. Tahu. Apa begitu dia dimakan, dibiarkan dulu berhari-hari sehingga umpan itu menjadi daging, baru ikan itu diangkat? Begitu? Tidak. Ya, makanya banyak rumah tangga cuman bulan madu, amin. Tidak ada tahun madu, hanya bulan madu, sisanya bulan racun semua. Ya, coba lihat banyak ibu-ibu mukanya susah. Saya lihat dari sini banyak, saya bilang. Ya, mungkin bapak ibu gembala malu bicara. Kalau saya tidak malu. Banyak muka susah di sini. Ya, bisa menjadi kenapa? Pergi gereja susah karena satu, percuma Pak, pergi gereja dia tidak berubah. Dari kecil orang tuanya sudah Kristen, tapi sampai sekarang dia sendiri tidak berubah. Iya kan? Dia cuma berubah menjadi tua, tidak menjadi lebih baik. Betul? Betul. Loh. Ibu-ibu juga banyak begitu kan? Hanya bisa memberikan anak kepada suaminya, tapi tidak pernah bisa memberikan semangat. Iya kan? Tidak memberi dukungan, hanya ngomel saja, salahkan saja. Kadang paksa terus.
Ayo Pak, dorong terus. Tidak pernah didoakan sungguh-sungguh, hanya dimintai. Pak, ini loh kebutuhan anakmu, ini, tapi tidak berdoa sungguh-sungguh. Ya. Sekarang kita mau lihat pengajaran firman Tuhan, ya. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang benar di mata Tuhan. Pergi gereja saja itu baru sebagian kecil daripada untuk menjadi orang baik. Itu baru sebagian kecil jadi orang baik. Nanti yang diajar, dipraktekkan, baru benar-benar jadi orang baik. Ya, tidak semua khotbah di mimbar membuat masuk ke telinga, masuk ke hati. Banyak cuma lewat-lewat saja. Daripada saya tengkar kalau tidak pergi gereja, ya saya nuruti dia ke gereja. Ayo duduk 2 jam, tidak apa-apa. Daripada dia marah-marah kalau tidak pergi gereja. Ya kan? Coba ibu-ibu, ngomel enggak kalau suami enggak mau ke gereja? Ngomel, betul? Betul apa ya? Ngomel enggak kalau anak enggak ke gereja? Ngomel. Tapi masalahnya pulang gereja dia berubah enggak diomel, amin? Anehnya di situ jadi Kristen. Masalah anak pergi sekolah, ya pergilah sekolah, senang orang tua. Masalah nilainya jelek, ngomel enggak? Ngomel. Betul? Betul apa ya? Jadi kalau pergi gereja nanti pulang kelakuannya jelek diomel juga. Diomel siapa? Hamba Tuhan di mimbar lagi ngomel bulan depan, minggu depan ngomel lagi. Kok tidak berubah? Ya, jadi Kristen bicara tentang perubahan terus menerus, bukan uangnya, bukan karirnya, bukan rumahnya. Ya, saya tadi kaget, ini rumah sebelah bagus betul. Saya pikir kalau jadi pastori bagus. Loh, kalau jadi pastori bagus kan? Bagus apa tidak? Saya bilang tidak bagus. Kenapa? Akhirnya jemaat nanti gotong royong pergi ngepel tiap hari, susah. Nggak kerja jemaat, betul? Coba begitu besar suruh ngepel tiap hari, giliran mau. Terus buat apa sebegitu besar? Susah loh punya rumah besar-besar, tapi juga susah punya rumah kecil-kecil, amin. Sekarang kita mau buka kebenaran firman Tuhan yang bersama dengan saya. Buka dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Iya. Oh, dia boleh nangis kalau anak kecil, betul? Kalau orang dewasa jangan nangis seperti ini. Amin. Nangislah waktu berdoa. Amin. Betul. Coba saudara lagi jalan dari sana, sering begitu dibawa ke rumah sakit jiwa. Amin. Kalau anak-anak normal, kalau sudah dewasa tidak normal. Jadi jemaat yang sudah dewasa rohaninya tidak normal kalau berkelakuan seperti kanak-kanak. Kalau nggak dijawab malas gereja, kalau tidak dijawab malas baca firman, itu tidak normal. Kalau dia sudah dewasa, kalau dia masih anak-anak, itu baik memang, karena itu proses pertumbuhan dia. Sudah ketemu 1 Samuel pasal 15 ayat ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sampai di sana saja, 1 ayat saja. Ya, saya biasanya khotbah pemaparan, 1 ayat dijelaskan. Ya, ada khotbah tematik. Ayat yang sama-sama dibacakan dari banyak ayat. Ya, masing-masing sama saja. Ya, cuman saya lebih banyak ke khotbah ekspositori. Ya, 1 ayat saja. Nah, sekarang kita mau praktikan di sini. Firman Tuhan katakan apa? Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Zaman sekarang, kalau di kota-kota besar, kita selalu hanya mendengarkan khotbah tentang menabur. Khotbah tentang memberi. Selalu khotbah itu yang menjadi tema dari tahun ke tahun, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, ibadah. Selalu khotbahnya tentang berilah maka kamu diberi. Maka kamu harus menabur lebih banyak untuk menuai lebih banyak. Selalu yang dibicarakan tentang uang setiap saat. Dan selalu dijanjikan kalau kita ini beri Tuhan uang, kita akan terima uang lebih banyak. Kita beri uang, terima uang lebih banyak. Tetapi kalau kita perhatikan pada pagi hari ini, ya, firman Tuhan katakan, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Perhatikan. Ketika umat Tuhan membawa 1 ekor kambing, membawa 1 ekor domba, membawa 1 ekor lembu,
Yang dipotong, yang membawa atau yang dibawa? Saya ulang. Ketika umat Tuhan itu mempersembahkan seekor kambing, yang dipotong orangnya atau kambingnya? Apanya yang dipotong? Kambingnya. Kalau dia bawa seekor domba, yang dipotong dombanya, bukan orang yang bawa, kan? Betul apa ya? Ya. Kalau dia membawa seekor lembu, yang dipotong lembunya, bukan orangnya. Betul? Imam tidak bilang daripada lembu dipotong, lembu mahal, orangnya yang dipotong lebih murah. Amin. Tapi yang dipotong apanya? Lembunya. Nah, sekarang lihat di sini. Konsepnya di sini orang percaya harus berubah. Kenapa? Kalau yang dia miliki, yang dikorbankan, mudah. Tapi kalau dia yang berkorban, susah. Perhatikan. Di perjanjian baru Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau di perjanjian lama Tuhan mengajar mereka, oke, persembahkan kambing, domba, lembu, persembahkan merpati. Kalau yang paling miskin boleh mempersembahkan tepung gandum. Itu yang paling miskin. Jadi ada 4 macam persembahan. Orang yang sangat miskin itu boleh mempersembahkan hanya tepung sedikit. Kemudian kalau lumayan ada mempersembahkan burung merpati. Kemudian lebih bagus lagi ekonominya mempersembahkan kambing domba. Yang lebih lagi kaya mempersembahkan lembu. Jadi semua orang bisa mempersembahkan sesuatu, entah dia kaya, entah miskin. Jadi tidak ada dikatakan harus lembu. Kalau tidak bisa beli lembu, ya ngutang harus beli lembu. Tidak bisa. Ya, jadi Tuhan memberikan bahwa semiskin apapun juga bisa memberi dan persembahannya tidak dipaksa. Ya, pernah ada satu ibu cerita sama saya begini, Pak, saya kemarin jual lemari saya. Lemari pakaian saya jual. Kenapa dijual, Ibu? Untuk bayar perpuluhan. Loh, kenapa begitu? Saya tidak cukup makan di keluarga kami dengan gaji 1 jutaan di kota besar. Terus apa? Dengan gaji 1 jutaan itu saja kami masih kurang untuk 1 bulan. Terus? Pokoknya perpuluhan. Tidak cukup makan perpuluhan. Jadi, itu 1 jutaan itu pun tidak cukup. Dia pergi jual barangnya. Jual barang ini, jual barang itu. Untuk tetap bisa bayar perpuluhan. Bisa dibayangkan. Kalau orang dibuat seperti ini. Kalau dia punya, oke, gajinya besar, cukup makan, bayarlah. Tapi kalau sama sekali untuk makan 1 bulan pun tidak cukup sama sekali, bagaimana mau bayar? Iya. Bisa dibayangkan? Kalau setiap bulan dipaksa, apa isi rumahnya jadinya? Besok piring dijual lagi, sendok garpu dijual. Ini kisah nyata. Iya. Kenapa harus pokoknya? Kan tidak semua orang ada cukup gaji. Ada orang yang memang tidak cukup sama sekali untuk hidupnya. Ini kisah nyata. Sebegitu kejamkah Tuhan? Tidak. Tapi itu dipraktekkan. Ya, bahkan bulan lalu saya pergi satu wilayah, ada gereja yang mengajarkan apa? Karena ini sudah siap pengangkatan. Jemaat jangan pegang uang sama sekali. Jadi serahkan semua ke Bapak Gembala. Supaya kalau pengangkatan malaikat enteng angkat engkau. Ini kisah nyata. Ketika saya pelayanan di sana. Bulan lalu, belum lama-lama. Jadi apa? Ada satu keluarga jual tanahnya 100 juta. Terus serahkan ke gembala. Jangan kau pegang uang, nanti pengangkatan kau tidak diangkat Tuhan karena kau pegang uang. Benarkah pengajaran seperti itu? Benar pengajaran seperti itu? Tidak. Berarti orang kaya tidak bisa jadi nanti pengangkatan dan naik. Begitu. Terus pendetanya kalau pegang uang itu banyak diangkat. Oh, kalau pendeta boleh sebanyak apapun dia tetap diangkat. Begitu. Ini pengajaran sesat. Dan saya kaget. Di daerah yang begitu jauh dari kota besar sudah masuk pengajaran seperti itu. Sudah rusak sekali pengajaran seperti itu. Iya. Tapi dia katakan itu keluarga saya. Terus mereka hidup dari apa? Jualan sayur. Itu saja yang dari penghasilan tanam sayur mereka, itu saja yang boleh mereka pakai. Ada uang lebih, serahkan ke gembala. Supaya kalau pengangkatan ringan. Loh, kan jadi miskin orang. Terus uang itu dibawa kemana?
Ini kisah nyata. Ya, seperti itu sudah pengajaran sekarang. Tapi karena dia takut, ini hamba Tuhan katanya, dia turuti. Jadi untuk sehari-harinya dia makan itu dari jualan sayurnya. Jual tanahnya diserahkan semua. Bukan ditabung, diserahkan semua karena supaya pengangkatan enteng katanya. Kapan pengangkatan? Saudara tahu saudara bisa diangkat kapan saja dengan cara dimatikan? Betul? Betul? Jadi jangan tunggu nanti Yesus datang di awan-awan terus mengangkat kita semua. Setiap saat orang bisa diangkat ketika mati, amin. Ya, baik, kita lanjutkan. Apakah berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Jadi lihat, konsepnya daripada Raja Saul adalah bukan dirinya yang mau taat, tetapi yang dikorbankan adalah kambing domba. Jadi lihat sekarang, misalnya ibu-ibu, tanpa sadar seringkali engkau mengorbankan suamimu jadi kambing dan dombamu. Contohnya bagaimana? Lihat yang pertama, Pak, ayo pikir, Pak, ini biaya kurang. Ayo Pak, anakmu sekolah biaya segini, ini segini, ini segini. Engkau hanya menuntutnya, tetapi engkau sendiri tidak mengambil bagian di dalamnya. Dengan membuat bapak suamimu semangat. Contoh, tiap bulan bisa bilang, terima kasih Pak sudah membiayai keluarga sebulan ini. Coba berapa ibu yang pernah ngomong itu sama suamimu? Angkat tangan sekarang. Tidak pernah kan? Jujur, kenapa? Engkau menjadikan dia kambing domba, dia yang berkorban. Engkau cuma ngomeli, tuntut, minta, dan harus ada. Itu kambing dombamu. Perhatikan. Iya. Terus berapa suami bilang, Ma terima kasih sudah mengurus keluarga kita 1 bulan ini. Berapa banyak? Coba angkat tangan. Saya mau tanya, yang tidak pernah ngomong gitu coba angkat tangan. Loh, enggak ada juga. Bingung ini mic kurang keras, mungkin tolong di-fullkan sekali. Ya, kalau kurang keras saya fullkan betul, saya teriak. Berapa banyak? Coba. Lihat, kita hanya berharap, kita hanya meminta, kita hanya mewakili, meminta dia mewakili kita. Itu konsepnya persembahan. Kambing domba itu yang mewakili Saul, iya kan? Kambing domba itu yang mewakili umat Tuhan untuk Tuhan, dia sendiri tidak. Coba, berapa banyak suami di sini bilang terima kasih Ma, sekian tahun kamu tahan hidup bersama saya. Berapa banyak? Ayo, berapa banyak istri bilang terima kasih Pak, sampai sekarang kau masih tak betah hidup sama aku yang cerewet. Ayo, berapa banyak? Nggak ada kan? Kenapa? Kan lihat di sini. Karena kita selalu bersikap seperti ada korban kambing domba. Bukan kita menjadi korban, tetapi kambing domba mewakili kita jadi korban. Jadi suamimu, istrimu yang menjadi korbanmu, bukan engkau berkorban. Lihat, di banyak rumah tangga seperti ini. Yang perempuan hanya bisa nuntut, bisa ngomel, bisa marah kalau tidak seperti yang dia mau. Yang laki juga bisa uring-uringan karena merasa sudah cari uang. Iya kan? Sudah kasih uang. Betul? No. Coba istri-istri bisa bilang, Pak terima kasih buat bulan ini. Itu bikin suaminya merasa dihargai, merasa yang dia kerjakan itu dinilai baik oleh istrinya. Tapi banyak, ya wajar dia laki-laki cari uang. Begitu kan? Begitu kan? Dan kalau kurang tidak wajar, harus cukup laki-laki itu. Betul? Harus tanggung jawab, betul? Itu berarti kau jadikan dia cuma kambing domba persembahanmu, sedangkan engkau tidak mempersembahkan apa-apa. Dia yang berkorban buat engkau kambing domba itu. Ketika saya menikah, saya orangnya, karena saya dari latar belakang pendidikan perhotelan, pernah jadi manajer hotel, saya orangnya kamar mandi itu harus super bersih. Harus disikat bersih. Tidak boleh ada noda, dan kamar mandi itu sekalipun itu air banyak harus kering. Ya. Kadang saya pulang pelayanan, saya lihat kurang bersih seperti yang saya mau. Ya, karena kami di rumah tidak punya pembantu. Ya sudah, saya ambil alat pel, saya ambil sikat dan segala macam, saya sikat, saya pel. Tapi dalam hati saya ngomel. Kenapa saya pulang tidak sebersih seperti yang saya mau? Padahal saya pulang pelayanan.
Padahal saya pulang melayani Tuhan, ini keliling pergi pelayanan. Maunya saya pulang semuanya seperti yang saya mau. Saya kerjakan tapi hati saya jengkel. Saya kerjakan tapi hati saya hilang sejahtera. Saya kerjakan tapi saya jengkel. Maunya saya pulang, istri saya sudah bereskan semua. Itu saya menjadikan dia kambing domba korban maunya saya, keinginan saya, harapan saya. Kadang-kadang saya pulang kan bisa ngepel. Betul? Saya pulang bisa sikat kan? Bisa, tapi saya berharap dia yang kerjakan. Di situ saya diajar Tuhan. Di situ saya dididik Tuhan. Saya tidak bisa alasan, saya lelah pulang pelayanan ini. Saya sudah keliling dari pulau ke pulau, keliling, lelah. Mestinya kamu di rumah. Tapi dia juga bilang, saya juga lelah nunggu kamu pulang loh. Ya, betul juga ibu-ibu kadang kan lelah juga nunggu suami pulang, betul? Betul, lebih lelah lagi kalau pulang tidak bawa apa-apa, betul? Loh, cuman pulang bawa lelah misalnya, betul? Ibu-ibu pada ketawa, ya bilang tepat om, betul. Lihat di sini, ya Alkitab bilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara? Berarti lihat, Tuhan mau engkau dan saya ini menjadi anak yang dengar-dengaran, umat yang dengar-dengaran. Maksudnya dengar-dengaran apa? Mendengar dan melakukan, bukan cuma mendengar. Alkitab itu tidak cuma bilang dengar titik sampai sana, tapi dengar dan lakukan. Kenapa disebut dengar dan lakukan? Karena firman itu adalah perintah. Firman itu adalah hukum. Contoh, kita lihat tanda dilarang masuk. Perlu tiba-tiba ketika kita mau masuk itu tanda tiba-tiba pukul kita, tak begitu? Perlu? Perlu? Loh, saya tanya dulu ini, yang punya SIM angkat tangan, yang punya SIM. Yang punya SIM angkat tangan. Turunkan. Ketika ada tanda dilarang masuk, itu tanda itu perlu teriak, dilarang masuk, dilarang masuk, begitu? Perlu? Perlu? Tidak. Begitu lihat tanda tidak boleh masuk, titik kan? Tidak perlu tanda itu teriak? Betul? Terus yang kedua, karena kita orang baru, kita tidak tahu ada tanda itu, perlu nggak tanda itu diotomatiskan jatuh ketimpa kepala kita biar kapok? Enggak kan? Betul, makanya mendengar itu berarti mendengar dan melakukan, bukan hanya mendengar. Jadi lihat di sini, lebih banyak kita itu mendengar, kemudian menginginkan pasangan kita yang melakukannya, mendengar, menginginkan Tuhan yang melakukannya. Contoh, Tuhan akan mencukupkan engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Terus kita ngapain? Ya berharap dan menunggu. Iya apa ya? Iya apa ya? Terus bagian kita apa? Nunggu Tuhan. Bagian kita ya ibadah. Cuma 2 jam. Pulang tidak kelihatan sebagai orang ibadah. Banyak kan? Banyak. Sekarang lihat. Kita tahu anak ini sekolah tidak, kalau malam kita lihat dia belajar kan. Oh dia sekolah. Tapi kalau malam dia keluyuran ke rumah teman. Kamu sekolah tidak? Saya ulang lagi. Ini ngomong terlalu cepat ini. Baik, saya pelan-pelan. Kalau lihat ada anak yang pekerjaannya main-main saja, saudara pasti tanya, kamu sekolah tidak? Betul? Nah, sama orang Kristen. Kalau kelihatan di rumah tidak pernah baca firman, nonton TV saja, ini pergi ibadah tidak? Oh, hari Minggu, hari lain depan TV saya, amin. Jadi besok kalau ada masalah kau berlutut depan TV-mu minta tolong, amin. Ya, TV tolonglah saya, betul? Karena saya duduk di kakimu di depanmu berjam-jam, amin. Tapi kalau di ibadah saya datang telat-telat dan berharap pendeta itu cepat-cepat khotbah dan cepat pulang, amin. Kadang saya disuruh sampaikan firman agak lama, jemaat mulai lihat-lihat jam, lihat-lihat jam. Ya, saya bersyukur di sini tidak banyak. Ya, ada gereja yang di depannya sana jam, pinggirnya sini jam, pinggirnya sini jam, kemana-mana saya belok, saya disuruh ingatkan jam. Maksudnya apa? Jangan khotbah panjang-panjang. Tapi kalau nonton TV berjam-jam, matanya merah pun, udah ngantuk pun dia tidak mau berhenti, tidak mau pergi tidur. Lihat di sini. Jangan mau pakai wakil. Jangan mengorbankan orang lain. Kalau zaman dulu mereka korbankan hewan. Tuhan bilang sekarang, jadikan dirimu sebagai persembahannya. Berhenti nuntut pasanganmu. Engkau yang bekerja. Berhenti nuntut pasanganmu. Engkau yang mendoakan. Engkau yang dukung.
Bukan cuma ngomeli dia, tidak pernah doakan dia. Sekarang saya tanya, berapa ibu yang rajin sekali mendoakan suaminya? Tolong katakan. Baik, sekarang berapa banyak ibu juga rajin mendoakan dan rajin mengingatkan dia dengan kata-kata? Tolong katakan. Berapa banyak ibu juga kadang mengingatkan suami dengan kata-kata dengan nada agak tinggi? Cukup banyak kan? Betul? Jadi tidak usah pakai mic, sebenarnya ibu-ibu kalau disuruh ngomong kedengaran sampai ujung sana. Betul? Apalagi kalau punya anak yang nakal, betul? Sudah biasa teriak-teriak kan? Betul? Nah, lihat makanya di sini. Tuhan katakan apa? Apakah mempersembahkan kambing, domba, persembahan korban itu menyukakan hati Tuhan? Berarti lihat, Tuhan maunya engkau dan saya berhenti menjadikan orang lain sebagai korban. Contohnya, jangan jadikan anakmu korban. Misal, ibu suka ke rumah tetangga. Dia ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tetangga, betul? Tadi ditelepon suaminya, "Dek, mama kemana?" "Ke sebelah, ke tante." "Dari kapan?" "Dari pagi." Alasannya apa? Sharing. Loh, kalau ibu-ibu sharing firman apa sharing masalah orang seringkali, jujur. Paling ibu anu begitu, anaknya begitu, anak gadisnya lagi, Pak, ibu-ibu kan biasanya begitu yang diomongkan, betul? Siapa yang sharing ayat? Tolong katakan. Engkau korbankan apa anak-anakmu waktu mengurus rumah tangga untuk kesenanganmu pergi ngobrol. Makanya lihat di sini Alkitab bilang, apakah Tuhan itu senang dengan korban-korban itu? Siapa yang dikorbankan bukan yang membawa korban, betul? Tapi kambing domba yang dia bawa. Misalnya seorang bapak, dia menikah, tapi dia tetap berlakuan seperti seorang bujangan. Tidak mau diatur istri, tidak mau gajinya diketahui istri berapa, tidak mau di kantongnya diatur istri bawa berapa uang. Buat apa kau menikah? Buat apa kau menikah kalau tidak mau diatur? Buat apa kau menikah kalau tidak mau berbagi? Buat apa menikah kalau semua kau sembunyikan? Tuhan bilang apa? Apa Tuhan itu suka dengan korban-korban? Tuhan tidak suka orang yang suka mengorbankan orang lain. Yang dia suka, Alkitab bilang, mendengarkan suaranya, mendengarkan pengajaran. Kalau engkau sudah jadi suami, ya suka di rumah. Bukan masih suka keluyuran terus, kumpul teman terus. Kau itu sudah jadi suami, betul? Sudah jadi kepala rumah tangga, ya di rumah yang banyak, bukan di rumah temanmu yang banyak. Tapi Pak, istri saya susah diajak ngomong. Ya memang banyak juga perempuan susah diajak ngomong, tapi juga banyak laki susah dengar omongan. Sama saja dua-dua bebal. Amin. Lihat kebenaran di sini, makanya Alkitab berkatakan, Tuhan itu memang senang kalau kasih korban-korban. Kalau engkau mengorbankan macam-macam itu Tuhan senang. Jadi hati-hati jadi laki-laki. Engkau yang harus berkorban. Alkitab bilang Yesus itu adalah teladan yang sempurna. Dia yang berkorban, bukan mengorbankan yang lain. Jadi sekarang jadi kepala rumah tangga. Jangan bosan berkorban. Jangan bilang, Pak, Ma, aku sudah lelah kerja sekian tahun kasih makan anak-anak. Terus anak-anak dikasih makan siapa? Gitu, betul. Kalau dia lembu sapi, kalau pas di depan situ hidup dia, amin. Masalahnya itu bukan anak lembu, amin. Makanya jangan anak banyak-banyak. Kalau anak lembu mahal, sedang kita tambah banyak anaknya, amin. Kalau anak manusia pusing kita kalau tambah banyak. Loh iya, nanti kalau dia sudah dewasa bisa cari uang baru kita senang. Betul, kalau dia masih 20-an tahun sampai dia tamat kuliah kita masih pelihara, pusing kita. Habis ini salah bapaknya ini terlalu aktif misalnya. Ini ya, bapak-bapak juga perlu bertobat. Yuk kembali. Terus dikatakan apa? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lembah domba jantan. Kita tahu di firman Tuhan, lemak itu adalah bagian Tuhan di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, sesudah korban Kristus, itu banyak hukum yang berubah. Tidak lagi pergi gereja bawa kambing dan domba. Betul? Bisa dibayangkan kalau persembahan terus ada bawa kambing, ada domba. Ini jadi pasar hewan. Amin? Zaman sekarang kan orang tidak mau terima begitu. Maunya mentahnya saja. Amin? Lembaran-lembaran saja. Amin? Loh. Bingung saya ngerti tidak sini. Zaman sekarang, kalau terima kambing domba, kita repot carikan rumput. Amin. Repot pelihara, mengganggu tetangga suaranya, kotorannya. Mending lembaran saja. Amin. Praktis. Enggak amin juga. Lebah itu haknya Tuhan. Orang Israel tidak boleh makan lemak.
Walaupun mungkin dikatakan zaman sekarang, oh lemak begini, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Tapi itu alasannya Tuhan membuat hukum tentang lemak. Tuhan mau bicara, dagingnya boleh dimakan, lemaknya untuk Tuhan. Lemak itu dihasilkan dari mana? Dari kelebihan kalori, kelebihan makan yang ditimbun di dalam tubuh menjadi lemak. Di perjanjian lama, lemak tidak boleh mereka makan, harus itu ambil bagian lemaknya dan itu dibakar untuk Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Hakku adalah hakku, kau tidak boleh ambil. Hakmu silakan ambil. Tapi jangan sekali-kali mengambil hakku. Jadi ada hukum pembagian. Haknya Tuhan mana, hak saudara mana. Kau punya istri, kau boleh marah istrimu, kau boleh tegur istrimu. Tapi ingat, haknya Tuhan menghajar anaknya. Engkau boleh ngomel kepada suamimu, tapi tetap ada haknya Tuhan karena dia adalah anaknya Tuhan yang engkau tidak boleh lewati. Jadi, bawa dalam doa. Tuhan, istriku Tuhan, minta ampun Tuhan, tidak kayak istri orang lain Tuhan, istri orang lain baik. Aduh, istri saya Tuhan. Lah yang suruh kau nikah sama dia siapa? Kan matamu. Ini Pak Asen ini orang tua-tua di sini ngomong matamu loh. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu dulu ini kawin pakai undian kah di gereja? Tulis nama yang perempuan, tulis nama yang laki. Ini ibu gembala pegang yang nama perempuan, ini bapak gembala pegang. Terus keluar jatuh-jatuh, ini jodoh. Mana yang nama lakinya? Ya, kamu nikah. Begitu? Kan pakai mata lihat. Betul apa? Ya. Lihat pakai mata, terus turun ke hati, katanya betul? Terus jatuh hati, amin. Terus dia jadi jantung hati, pujaan hati, betul? Terus nikah, terus jadi sumber sakit hati, amin. Yang tidak pernah tengkar angkat tangan. Yang tidak pernah tengkar angkat tangan. Yang pernah tengkar angkat tangan. Namanya orang punya mulut pasti pernah tengkar. Coba dua-dua bisu, gimana tengkar? Selesai kan? Bersyukur kalau ada pertengkaran. Itu tandanya dua-dua punya mulut, dua-dua tidak bisu, amin. Dan salah satu tidak tuli, amin. Loh, iya tuh. Oke, kita lanjut lagi. Makanya di sini kita bilang apa? Sekalipun mereka menyerahkan apa yang menjadi haknya Tuhan. Lihat. Lemak mereka serahkan, lemak mereka tidak ambil. Tetap itu haknya Tuhan. Tetapi Alkitab bilang apa? Sesungguhnya mendengar lebih baik. Berarti apa? Sekalipun engkau sebagai umat Tuhan sudah beribadah, sudah datang hari Minggu, sudah rajin bayar perpuluhan, sudah mendukung pelayanan Tuhan, Alkitab bilang belum cukup. Karena mendengar lebih baik, berarti jangan merasa sudah cukup baik kalau sudah bayar persembahan. Jangan merasa sudah baik kalau sudah beribadah. Lihat di bawah. Ya, lebih baik dari lemak domba-domba. Sekalipun mereka memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, tetapi itu belum cukup jadi Kristen. Sekalipun kau sudah menikah dengan pasangan yang juga anak Tuhan, itu belum cukup baik. Kenapa? Karena belum tentu sesama anak Tuhan jadi rumah tangga yang baik, betul? Betul. Tetapi dua anak Tuhan yang baik pasti menciptakan rumah tangga yang baik. Iya apa ya? Jadi lihat makanya kebenaran di sini firman Tuhan bilang memperhatikan lebih baik daripada lemak dombanya. Sekalipun mereka itu menyerahkan haknya Tuhan, mereka serahkan ini haknya Tuhan. Tetapi ya, Tuhan bilang apa? Kiranya mereka memperhatikan maunya Tuhan, memperhatikan pengajarannya Tuhan. Bukan hanya sudah saya kasih persembahan apa lagi? Sudah saya datang ke gereja apa lagi? Loh, datang ke gereja kalau tidak memperhatikan firman buat apa? Numpang duduk. Iya Pak, daripada ribut sama istri, karena saya ke gereja seminggu dia ngomel-ngomel. Ya sudah saya duduk 2 jam, mesti dia tenang Pak. Loh, ya, ibu-ibu kan seringkali merasa pokok suami sudah pergi, ya sudah senang tau. Daripada dia tidak pergi, betul? Betul. Loh, sekarang saya tanya, dengan pergi gereja saja apa? Bisa terus rumah tangga rukun? Nggak bisa. Banyak tetap ke gereja tapi tetap juga ribut, betul? Jadi bukan masalah itu, bukan hanya cukup baik sudah pergi menyerahkan haknya Tuhan lembah jantan berupa hari Minggu kita datang ibadah, waktu ibadah. Ada persembahan kita berikan bagiannya Tuhan. Tetapi Tuhan bilang ayo juga memperhatikan firman Tuhan.
Ayo juga mendengarkan pengajarannya Tuhan. Ayo juga lakukan maunya Tuhan. Tadi di awal kan kita sudah belajar. Ya, Saul ini merasa apa? Saya tidak usah taat, aku tidak usah nurut. Yang penting aku kasih persembahan. Yang penting aku kasih korban. Nah, korban di perjanjian baru tidak bisa mewakili orang yang berkorban. Di perjanjian lama, korban bisa mewakili yang mengantar korban, yang memberi korban. Di perjanjian baru tidak bisa. Uangmu tidak bisa merubah kehendak Tuhan atas kelakuanmu. Bisa ditangkap? Bukan begitu kasih uang Tuhan bilang, sudah ya kau nakal, kau brengsek, kau kasar, ya sudah tidak apa-apa, yang penting uangmu. Begitu? Tidak. Kenapa? Karena di perjanjian baru berbeda sekali hukumnya. Kalau perjanjian lama mereka antar korban, sudah. Tapi perjanjian baru biar antar uang, seperti Anania Safira malah mati. Kenapa? Karena mereka mengantar dengan cara tidak jujur. Padahal itu uang mereka sendiri, cuman bohong aja. Cuman bohong, bilang apa? Ini semua kami jual tanah, kami antar. Padahal tidak semuanya. Cuman bohong kecil. Bohong ke? Loh, uangnya sendiri loh. Kecuali uang orang. Orang titip, om titip ini persembahan 1 juta ya, antar ke gereja sana. Sampai sana dia bilang, om ini ada titipan 250. Nah ini baru namanya penggelapan. Lah ini uangnya sendiri, dia cuma bilang apa? Saya jual tanah ini loh seluruhnya. Padahal sebagian dia simpan. Cuma bohong kecil begitu. Mati. Kalau zaman sekarang bohong besar tidak mati-mati malah. Perjanjian baru menuntut engkau dan saya yang berkorban, bukan mengorbankan. Jadi mulai sekarang ibu-ibu yang hanya ngomel, marah, nuntut, berharap suami gajinya bagus, karirnya bagus, uang lancar masuk, cukup dan lain-lain. Berhenti ngomel begitu terus. Berhenti berharap terus begitu. Tapi doakan dia. Engkau juga berkorban, memiliki waktu berdoa untuk dia setiap saat. Suami juga. Tidak bisa berharap kau pulang laporan semua baik. Anak semua beres. Belum tentu. Iya kan? Iya toh? Tapi seringkali kita hanya berharap pulang semua laporan beres. Betul? Oh anak baik semua. Tidak ada yang nakal. Tidak ada yang berkelahi tadi. Tidak ada yang jatuh mungkin. Tidak ada yang luka karena pergi main-main dan segala macam. Begitu kan? Engkau berkorban juga mengambil bagian. Memperhatikan anakmu. Sekalipun kau sudah bekerja. Sekalipun engkau lelah. Bukan kemudian menjadikan istrimu itu sebagai korban. Engkau tidak, sebagai cuma pengantar korban. Ya, makanya pemuda-pemudi juga mesti diajar. Karena kalau tidak mereka membayangkan rumah tangga itu, nanti aku punya suami. Terus apa? Penghasilan cukup, aku tidak bisa beli HP, dia bisa belikan. Kalau nikah hanya untuk beli HP, cilaka. Ada juga yang bilang, Pak sudah nikah lama, ini HP tidak bisa ganti. Tapi masih bisa nelpon kan? Yang penting nelpon ya bisa. Tapi Pak tidak bisa buka YouTube. Nggak bisa main WA katanya. Ya. Kalau terlalu banyak main begitu juga buat apa? Saya nggak pernah saudara main game apa, nggak pernah. Ya. Sebagai hamba Tuhan saya nggak. Kalau saudara cari di YouTube nggak ada. Saya nggak suka naik-naikkan diri saya di dalamnya. Saya nggak suka. Misalnya ada orang kesembuhan, orang dijamah, orang buta melihat terus saya masukkan supaya orang tahu bahwa saya diurapi Tuhan. Buat apa? Karena Tuhan bilang itu bentuk kesombongan meninggikan diri sendiri. Istri saya sarjana komputer tamatan Jerman. Dia bisa buat apa saja di internet. Tapi saya tidak pernah suruh dia. Banyak orang, begitu apa masukkan internet, begitu apa masukkan. Untuk apa? Memuliakan Tuhan? Bukan. Untuk meninggikan diri sendiri supaya semua orang tahu. Jadi kembali ke sini. Ibu-ibu yang hanya bisa berharap, hanya bisa menginginkan begini-begini rumah tangga. Adakah engkau juga mau berkorban mendoakannya? Adakah engkau mau doa Tuhan tolong suamiku, kesehatan, kekuatannya, di dalam pekerjaannya Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bukan hanya kenapa tetap gaji segini. Itu juga berarti apa? Engkau yang berkorban, bukan hanya menjadikan suamimu korban. Ayo Pak, gimana ini Pak? Gampang sekali kalau ngomong begitu, saudara. Loh, saudara pikir laki juga gak pusing kalau istrinya minta macam-macam? Pusing.
Betul Bapak-bapak? Loh. Betul apa ya? Coba kalau bertengkar di rumah, waktu kerja enak enggak? Katakan kau kerja di luar kota, tapi kalau diajak bertengkar enak enggak? Walaupun begitu jauhnya, tapi suasana bertengkar lihat lewat telepon aja enak enggak? Enggak enak. Jadi ada pengorbanan supaya tetap rukun, ada pengorbanan supaya tetap mesra, tetap dekat, tetap harmonis. Itu semua ada korban, bukan mengorbankan. Banyak ibu-ibu juga mengorbankan. Saking kerasnya, akhirnya suaminya ya sudah, Ma, ya sudah. Apa saja sudah kau kerjakan, apa saja sudah. Kenapa? Loh, kamu laki kok begitu, apa saja. Habis aku ngomong kau bantah, aku ngomong kau tidak terima, ya sudah semua kerjakanlah menurut kehendakmu. Amin. Berarti dia sudah setingkat Tuhan Yesus, betul? Maka suaminya berdoa, jadilah kehendakmu. Amin. Iya tak? Engkau dan saya tidak pernah setingkat Tuhan Yesus. Jadi jangan berharap pasanganmu akan selalu bilang jadilah kehendakmu. Kadang dibantah, kadang dilawan, kadang ada perbedaan pendapat. Harus. Karena kita bukan Tuhan. Tuhan pun Lucifer berani lawan. Kita ini apa sampai nggak boleh dilawan, nggak boleh dibantah. Coba lihat pasanganmu itu. Yang datang dengan suami, lihat suamimu. Yang kadang nggak mau dibantah. Yang datang dengan istri, lihat istrimu yang kadang mau menang sendiri tuh. Mungkin istrinya bilang, aku kan anak Tuhan. Ya memang kau anak Tuhan, saya anak Tuhan. Tapi tidak boleh berkelakuan seakan-akan dia Tuhan. Lihat kembali di sini. Iya. Tuhan bilang mendengar lebih baik daripada pengorbanan itu. Korban-korban Tuhan bilang kenapa? Karena perjanjian baru bilang engkau dan saya yang harus jadi korbannya. Engkau dan saya lah yang harus menjadi persembahannya. Sekarang di rumah tangga apa yang kau persembahkan kepada pasanganmu? Apa yang kau persembahkan kepada anak-anakmu? Coba. Mau nikah tidak bisa masak, cuman bisa masak air. Buat apa sekarang ada aqua? Ngawur. Betul? Loh, zaman dulu kan ibu-ibu belum ada aqua kan masih masak air direbus, betul, untuk diminum. Sekarang ada aqua, buat apa rebus air lagi, betul? Loh. Hitungannya lebih mahal loh, saudara, kalau pakai rebus air itu dengan beli 1 galon. Nanti daripada saya tak perlu belajar masak. Yang penting hidup benar. Loh, perlu. Karena sudah di rumah tangga, perempuan masih bisa belajar masak. Makanya ibu-ibu nanti kalau anak-anaknya sudah gadis, mesti diajar masak juga. Jangan cuma pokoknya kau cari pasangan yang takut sama Tuhan. Itu saja. Salah. Nikah itu cuma bukan masalah takut sana takut sini. Takut mertua juga, tidak perlu. Betul? Loh. Iya tuh, kadang-kadang juga mertua ikut terlalu banyak. Loh. Di Alkitab tidak mengajar mertua ikut terlalu banyak. Tidak ada ayatnya. Buktinya apa? Perhatikan di sini. Ketika Esau mengambil perempuan yang menyakiti hati. Siapa? Bapaknya Esau siapa sih? Loh, tidak tahu bapaknya Esau siapa. Saudara kembarnya? Loh, waduh. Ini mateng. Sudah kalau begini. Ini cerita sekolah minggu ini. Esau punya saudara kembar namanya Yakub, bapaknya Ishak. Menyakiti hati Ishak dan Ribka. Kemudian Ribka ngamuk begitu sama menantunya. Hei menantuku, begitu? Enggak. Simpan di hati, Alkitab bilang. Itu perempuan Moab, perempuan-perempuan itu mendukakan Mengamukkah dia? Tidak. Kalau Asia, orang timur ikut terlalu banyak. Saya pernah ketemu. Hari Minggu itu saya ingat saya pelayanan. Sesi pelayanan pasang suami istri minta didoakan. Pak, kami minta didoakan baik. Waktu berdoa, Tuhan bilang, meja oval. Meja oval. Dia bilang, betul Pak. Istrinya bilang, saya kepingin meja makan segi 4. Mertua saya suruh beli harus yang oval. Sampai meja makan pun mertuanya bilang, kamu tidak boleh beli yang segi 4, yang oval ya. Sudahlah meja makan bentuknya oval, segi 4, segi 100. Kasih dia, kenapa sih diurus terlalu panjang? Terus, sampai cat rumah Pak.
Dia tanya ibunya, katanya. Ini anak laki, sudah umur, waktu itu saya layani ketemu dia sekitar hampir 40. Masih cat rumah, tanya ibunya, mama mau cat warna apa? Rumahnya sendiri. Ibunya langsung, kamu cat rumahmu warna anu ya? Kelewatan. Siapa perempuan di sini senang kalau suamimu terlalu diatur oleh orang tuanya? Angkat tangan. Angkat tangan. Senang? Enggak. Jadi kita batasi. Saudara. Semua contohnya di Alkitab. Ada. Saudara. Tapi engkau juga perhatikan. Ya, kalau engkau sudah menikah, jangan berharap ke mertuamu. Sekalipun Alkitab bilang Abraham itu kaya raya, diberkati dalam segala hal, anaknya yang nama Ishak ada di padang, betul? Betul? Waktu bertemu dengan Ribka di mana? Di padang, bukan di rumah santai-santai deh, karena bapaknya sudah kaya. Dia walaupun ada orang tua kaya, dia bekerja, dia tidak cari warisan, dia tidak berharap warisan, dia bekerja. Itu Alkitab ajar. Makanya lihat, ketika Ribka datang, bertemu di mana? Di padang. Betul? Alkitab bilang, dia bukan di rumah karena Abraham kaya raya. Ngapain saya kerja lagi? Ngapain tunggu papa mati saja semua jadi milikku? Alkitab penuh dengan pengajaran yang luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini juga, jangan kalau lihat orang kaya, kamu jodohkan anakmu cepat-cepat. Ini ambil, orang tuanya kaya, lumayan nanti. Itu ndak Alkitabiah. Karena Alkitab ajar mesti rajin kerja. Alkitab ajar mesti rajin. Jangan ibadah saja rajin, kerja malas. Nanti Tuhan kirim. Dari mana Tuhan kirim kalau nggak kerja? Sembarang. Kok suruh malaikat antar uang? Malaikat itu apa? Ya, jadi di sini kita belajar. Coba, habis ini kita selesai. Sekarang kalau kita masih suka mengorbankan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, mari kita bertobat. Sudah waktunya berhenti kita korbankan. Saya kalau pulang saya nyuci. Hamba Tuhan nyuci, saya nyuci. Saya menyetrika. Ada orang bilang, itu kerjaan perempuan. Di Alkitab di mana bilang Ribka mencuci? Angkat tangan. Sembarang. Itu kan budaya. Di perjanjian baru lihat Tuhan Yesus sering marahi orang Israel karena mereka lebih mengutamakan adatnya daripada firman Tuhan. Saya sampai hari ini kalau pulang, saya semua baju yang kotor saya ambil ember besar, rendam. Saya yang kerjakan. Kadang kalau istri saya sibuk, saya yang habis rendam sikat, masukkan mesin cuci. Karena tidak bisa berharap mesin cuci bersih sekali. Mesti sikat juga. Selesai masuk, nanti kadang dia yang tergantung kami. Ya, kadang saya sibuk ngedit rekaman khotbah saya. Kadang dia yang jemur. Selesai jemur, kalau dia lagi sibuk masak, saya yang taruh pergi ke meja setrika. Dan selalu saya yang menyetrikanya. Sampai sekarang. Saya tidak korbankan dia, semua dia. Lu kau perempuan, di mana ayatnya perempuan nyetrika, perempuan masak, di mana? Ada pembagian seperti itu di Alkitab? Tidak ada. Ada dikatakan Abraham tidak pernah ngepel sepanjang umur hidupnya. Begitu? Semua dikerjakan oleh Sarah. Begitu? Ada tulisan begitu? Tidak ada. Jadi jangan kau buat sendiri Alkitab baru. Sesat. Jadi coba masak, bantu istrimu potong-potong. Betul? Saya kalau pagi istri saya masak, potong, saya deketin yang apa yang aku bisa bantu. Kamu potongin ya sudah saya potong di sebelah. Senang kan dia? Coba sebagai suami kau begitu, istrimu bilang, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Iya dong? Tapi kalau kau istrimu semua kerjakan, mungkin dia akan bilang, dosaku apa Tuhan? Betul punya suami begini. Tidak ada pembagian kerja di Alkitab. Laki kerja apa, perempuan kerja apa. Tidak ada. Laki bisa masak, kalau kamu bisa masak. Saya juga bantu. Kalau saya sering, kalau masak istri saya bagian goreng. Saya tidak bilang, hamba Tuhan yang diurapi.
Nah, itu urusan dapur mengurangi urapan kau kerja. Begitu? Jangan suruh nyuci baju hamba Tuhan ini. Begitu? Lihat Alkitab bilang di ayat ini. Apa Tuhan itu senang dengan korban-korban? Kalau istrimu aja kau korbankan ngurus rumah tanggamu, Tuhan senang. Kalau suamimu kau cuma omeli untuk cari uang lebih banyak, senang Tuhan itu. Di budaya suku kami, dan tidak boleh laki itu mencucikan pakaian dalam perempuan. Najis, kotor. Tapi saya cuci. Giliran saya pulang, istri saya pas ada baju kotor, dia cuci di situ, saya sikat. Kenapa? Kenapa? Tapi Pak, itu kan pakaian perempuan lah, itu istri saya punya, kenapa? Kalau istrinya orang lain jangan. Tuhan bilang memang Tuhan suka dengan korban-korban. Nah suka Tuhan. Jadi berhentilah kau korban-korbankan pasanganmu itu. Berhenti kau korbankan anakmu. Engkau yang jadi persembahan, kata Tuhan. Lah kalau yang namanya jadi persembahan, dia yang disembelih dong. Betul. Rela. Misal sudah kau pulang kerja lelah. Masih kotor. Aku yang nyapu. Nggak usah bilang, Mama, ini apa? Ya sudah tahu sampah. Belum disapu, kau yang sapu. Nggak usah tanya ini apa, goblok. Di budaya kita seringkali perempuan kerjakan semuanya. Tapi di firman Tuhan tidak ada mengajarkan seperti itu. Bahkan firman Tuhan dengan jelas bilang apa? Dia adalah rekan sepewarismu. Berarti apa? Dia punya hak dan engkau punya hak sama. Itu kata firman. Ini kalau istrimu sibuk, ada cucian kau yang cuci. Tidak usah bilang aku sudah lelah. Waktuku duduk nonton TV. Hei. Sebelum saya berangkat kalau pergi pelayanan, itu kamar mandi 2 saya bersihkan semua. Semua saya bersihkan, saya sikat, semua saya bersihkan. Ya, terus sabun untuk cuci piring saya isi full 1 botol. Terus 1 botol lagi taruh di bawah. Semua tempat cuci saya bersihkan semua kalau saya mau berangkat. Jangan bilang itu urusan perempuan. Di mana ayatnya saya mau tanya. Tapi itu budaya. Budaya harus sesuaikan dengan firman. Tidak sesuai, harus disesuaikan dan ditinggalkan kalau tidak sesuai. Makanya kenapa Tuhan Yesus marah sekali sama orang Yahudi? Karena adat mereka lebih tinggi dari firman. Mereka lebih nurut adat daripada firman. Firman itu kalah dari adat mereka. Jadi sekarang turuti firman Tuhan. Kadang kau sudah lahir baru. Yang mengalir di dalam tubuhmu itu darah Kristus, bukan darah suku lagi. Yang mengalir dalam hidupmu itu firman Tuhan, bukan adat. Jadi kalau kau lihat istrimu sibuk, kenapa sih nyapu? Kau lihat istrimu sibuk, kenapa sih nyuci baju? Kenapa sih nyetrika? Apa masalahnya? Bukankah itu menunjukkan engkau merasa dia sebagai orang yang dikasihi, bukan sebagai pembantu di rumahmu? Saya lakukan itu sejak kami pertama menikah saya lakukan. Sejak kami bulan madu sampai sekarang saya masih lakukan. Saya tidak pernah selesai pakai lempar. Sudah, urusan dia tidak. Kami tumpuk beberapa hari 1 kali, sudah penuh, rendam, cuci. Dan sampai hari ini saya selalu yang menyetrika. Aku tidak terima beres di rumah. Aku tidak menjadikan dia korban itu. Jadi bapak-bapak hari ini yang hadir di sini. Kalau saya disuruh ngomong seperti ini di tempat ini, berarti sangat banyak di tempat ini yang seperti itu. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah sasaran. Mesti tepat. Jadi ibu-ibu juga. Jangan hanya berharap gaji cukup. Jangan hanya berharap anak-anak bisa sekolah tinggi. Tapi doakanlah suamimu terus menerus. Jadilah pendoanya. Jadilah pendukungnya. Dia pulang lelah, apa sih susahnya siapkan ubi goreng? Susah bikin ubi goreng? Beda dengan semua yang dibeli. Saya bakal belikan kue aja, saya belikan aja. Beda. Ketika itu disiapkan sendiri. Di sini saya sering, karena dia suka masak. Kadang saya habis kalau saya pulang pelayanan kan semua khotbah saya edit dulu sebelum saya masukkan di saya punya web. Ya, bisa buka nanti di kalau pakai HP itu bisa buka di situ ada khotbah-khotbah saya banyak. Jadi saya mesti edit itu berhari-hari saya duduk. Dia kadang dekati saya, bawakan saya es. Dia cuma bikin es batu, kasih potongan mangga atau di jus mangganya ditaruh dia. Senang sekali rasanya. Kadang dia bantu saya ketika dia masukkan itu ke internet, tugas dia. Selesai saya kerjakan, tugas dia sekarang. Dia di situ, saya berdiri di belakang dia, saya pijetin punggung. Senang dia.
Tidak menjadikan dia korbanmu. Tuhan tidak senang korban-korban. Dia senang engkau yang jadi persembahan. Yang apa yang kau persembahkan? Diri kita. Pak, saya nggak bisa pijit lah. Bukan pakai begini aja. Siapa yang nggak bisa? Coba angkat tangan. Dulu masih pacaran gatal tangannya mau kemana-mana. Sekarang udah jadi istri saknya malas tangan. Betul? Masih pacaran tangan najis. Sudah nikah tangannya kudus sekali. Oh, begini terus. Lihat kebenaran di sini. Mulai hari ini engkau pulang, berhenti jadikan istrimu korbanmu. Tuhan tidak butuh. Engkau yang harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Berupa apa? Ya, kasih sama istri, waktu buat istri. Lihat dia kerja, sebelahnya bantuin. Saya begitu, saya lihat dia kerja. Ma, apa yang aku bisa bantu? Kamu kelor, karena di rumah kami ada 2 pohon kelor. Ya, kamu ambilin kelor ya. Saya pergi ambilin kelor. Kelor walaupun sederhana masaknya, nyabutnya yang susah karena harus dicabut satu Karena kalau saudara cabut sekaligus semua sak batangnya, ndak enak batangnya itu saudara. Ya walaupun kecil ndak enak waktu digigit. Jadi harus cuma daunnya saja. Nah ini kan daunnya kecil-kecil. Lama itu bisa 1 jaman bersihkannya. Kalau malas tinggal surut gini semua, sak batang-batangnya ikut makan. Saya kerjakan. Kadang belum selesai dia duduk sebelah saya, kita berdua duduk bersihkan kelor. Pasti malaikat bilang, aku foto kirim ke Bapak di surga. Bapak di surga bilang, jarang aku ketemu foto kayak begini. Iya, betul jarang. Biasanya yang perempuan aja sambil kerjakan. Coba bapak-bapak mulai sekarang rubah hidupnya. Katanya Allah kita Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Engkau cuma berdua, nggak bisa tunggal, heran. Sekarang laki-laki berubah. Istrimu masak, bantu. Istrimu di rumah sibuk, bantu. Nyapu, ngepel, nggak usah perintah anak-anakmu. Nggak waktunya. Engkau yang jadi contoh sendiri. Nggak usah ngomong, kau yang ambil. Bersihkan. Itu kasih contoh, nggak bilang, anak, sini, bapak kasih contoh. Ini contohnya seret dah. Terus kamu lanjutkan. Itu ngawur. Itu bukan memberi contoh. Kerjakan. Nanti anak-anak akan apa? Menghormatimu, menghargaimu. Karena mulut itu dengan contoh lebih kuat contoh. Contoh bapaknya. Begitu anak merokok, dah boleh. Loh, percuma. Kok bapak boleh? Bapak sudah tua katanya. Loh, aku sebentar lagi juga tua. Latihan dulu katanya kan. Yuk kembali ke sini. Berhenti pakai konsep kasih korban. Tapi mulai sekarang konsepnya inilah persembahanku Tuhan. Aku yang mempersembahkan diriku, ini tanganku. Aku capek kerja pulang, tapi aku lihat istriku sibuk, aku bantu. Itulah persembahanku. Aku kepingin beli apa? Aku lihat anakku lebih butuh, ya aku ngalah. Ini anakku, kamu yang beli. Itulah persembahan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Di firman Tuhan tidak ada pembagian kerja. Saya ulang. Di firman Tuhan tidak ada pembagian kerja. Di sini ada 9 terjemahan. Saya sudah baca begitu banyak terjemahan Alkitab, tidak ada mengatakan satupun terjemahan itu perempuan di dapur, laki bekerja. Nggak ada. Alkitab bilang hendaklah kamu saling tolong menolong. Itu yang dibilang Alkitab, itu yang ditulis, berarti tolong menolonglah. Kalau lihat cucian banyak, istrimu sibuk, kenapa sih susah sekali? Tolonglah. Lihat kotor, ngepel, berapa luas di rumahmu seperti di sebelah? Kalau seperti di sebelah ya saya bilang, ya nggak bisa ngepel sendiri itu. Perhatikan, sudah waktunya engkau dan saya memberi persembahan ini loh, diri kita ini yang dipersembahkan. Tangan kita dipersembahkan di rumah, kaki kita dipersembahkan. Ngatur tempat tidur. Kadang kan kami suami istri punya jam doa yang berbeda.
Istri saya selalu doa jam 3 pagi. Saya selalu doa jam setengah 1. Kami sama punya jam doa sendiri. Dia nyaman jam 3, dia tidak nyaman jam setengah 1. Saya selalu jam setengah 1. Ya sudah, saya selesai doa, lanjut dia. Begitu saya ngerti, ini jam 3 sudah. Nah lanjut dia, saya tidur. Dia pagi sudah bangun, siapkan makan. Saya masih tidur kan? Terus, selesai saya bangun, saya rapikan tempat tidur. Selimut dilipat, saya kerjakan. Saya tidak bilang, saya pergi aja, nanti istriku balik rapikan semua. Itu namanya saling menolong. Kata Alkitab, saling menanggung beban. Sekarang apa yang kau persembahkan sama Tuhan dalam hidupmu sebagai suami istri? Cuman kasih uang begini? Cukup kata firman Tuhan? Kasih korban bakaran saja cukup itu? Lihat, ada lemak-lemak yang haknya Tuhan, cukup itu saja? Enggak kan? Jadi mulai sekarang, Kristenan bukan hanya baik 2 jam di gereja. Kristen bukan hanya mesra 2 jam di gereja. Makanya anak-anak muda juga ditanya. Kalau tidak bisa baik, jangan nikah. Kalau tidak ngerti, jangan. Kalau tidak bisa, jangan. Pokoknya sudah cinta. Pokoknya cinta aja harus kawin. Sembarang. Emang cinta bikin kenyang? Nikah muda-muda, belum kerja, menikah, enak saja. Udah ditanggung orang tua dari kecil sampai besar. Tanggung lagi kau punya anak. Enak, betul hidupmu. Ya, kalau di budaya orang barat tidak ada. Umur 17 anaknya diusir, keluar dari rumah. Belajar mandiri. Tidak ada lagi nembeng orang tua. Cukup 17 tahun orang tua pelihara. Kalau budaya kita sampai mati dipelihara orang tua. Makanya kenapa negara kita ini tidak makmur? Karena angka ketergantungan namanya tinggi. Kenapa? Si kakek nenek memelihara 5 anaknya. Terus anak ini semua sudah kawin, jumlah cucu katakan 15, masih dipelihara oleh sang kakek. Miskinlah jadinya karena si kakek memelihara sekian banyak. Ya. Yuk belajar sekarang. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami membawa korban kepadamu. Bukan kami membawa diri kami sebagai persembahan. Tapi istri yang menjadi korban. Yang kubawa kepadamu. Suami yang kubawa kepadamu. Ini korbanku Tuhan. Korban omelanku. Korban marahku. Korban kesalku. Ini yang kubawa. Tapi bawa ini loh Tuhan persembahanku. Aku nolong dia Tuhan. Semua pekerjaan kami bagi berdua Tuhan. Kami tidak main suruh perintah anak-anak. Alkitab tidak ajar bapak menjadi raja. Ada? Nah. Tidak ada dikatakan, bapak-bapak engkau adalah raja di rumah. Maka istri dan anak-anakmu semua kau tinggal perintah. Tidak ada. Yesus yang adalah Tuhan saja turun ke bumi dan dia sendiri yang melayani. Betul? Kok kita tidak mau melayani? Melayani anak, melayani di rumah. Ayo mulai rubah sekarang konsep kita. Sekalipun kau sudah memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, dalam arti lemah itu. Ada yang lain lagi yang bisa diberikan kepada Tuhan. Ada yang lain lagi yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Apa itu? Saling tolong menolongmu di rumah. Saling memperhatikan. Saling mendukung di rumah. Ibu-ibu kan sering pusing masak apa, betul? Betul? Saya sering ke istri saya malam tanya yang besok kepingin makan apa. Dia pusing juga. Tiap hari itu masih besok masak apa? Besok pusing. Kadang saya kasihan. Sudah saya bilang, besok gak apa-apa, aku pagi minta Indomie saja. Jangan Indomie terus, dia bilang. Ya kan 1 bulan ini belum makan Indomie. Saya bilang, ya kadang kangen juga makan itu. Ya sudah, dia bilang besok saya siapkan, dia bilang. Jangan terus sudah kasih uang sedikit minta makan macam-macam. Bertobat. Makanya ibu-ibu juga mesti belajar masak. Ya, tidak semua masakan yang enak itu masakan mewah. Tidak semua. Nasi goreng yang biasa tapi kalau bumbunya tepat, walaupun tidak berdaging enak. Ya, jadi sekarang mari bawa persembahan yang benar kepada Tuhan. Ini juga persembahan yang benar. Berarti dia semangat. Bisa dia tanya, "Ma, gimana masalah masakannya?" Hampir sempurna. Ya, istri saya pertama kali kami menikah sengsara aku, saudara. Dia dari kecil di Jerman, pulang ke Indonesia terus masakkan aku. Tiap kali aku makan penderitaan.
Ini tidak ada rasa, ini makanan. Bilang ada rasa apa? Ada rasa garam. Tidak bilang ada rasa manis. Tidak bilang ada kecutnya. Tidak, minta ampun. Ini makanan. Setiap kali dia masak, terus terang saya katakan saya tidak tambah-tambah. Di sini saya sebenarnya bilang lebih baik dia tidak masak. Karena rasa masakan tidak ada sama sekali. Mungkin kalau orang barat makan bilang enak. Karena orang barat tidak ada rempah-rempah. Kalau kita kan rempah-rempah semua isinya. Setiap kali dia masak, rasanya sengsara aku sebenarnya. Kadang saya akali caranya. Kan ibu saya sudah meninggal, masih ada papa tinggal bareng kami. Kadang saya kalau sudah, bosan sekali makanan, saya ajak papa saya pergi makan. Saya bilang, Pak, kita pergi makan. Dia pasti pikir karena saya sayang papa juga. Betul juga sayang, tapi yang paling utama karena aku sengsara makan makanannya. Yang menjadi makanan rasa, enggak jelas rasa. Apapun yang dia masak enggak jelas rasa. Ya saya doa terus setiap dia masak, penderitaan sudah. Setiap dia masak, Kadang siang saya ajak papa saya makan, Pak pergi makan. Kadang malam lagi saya ajak, ayo Pak kita pergi makan lagi. Karena tidak ada rasa di lidah saya. Saya tidak bilang makananmu tidak enak. Tidak enak, salah. Ya, tapi supaya tidak makan makanannya, ya kita pergi makan terus dulu. Alasan macam-macam. Alasan banyak papa saya terus. Tapi terus suatu saat papa saya lagi cerita sama temannya, lagi bicara-bicara. Dia bilang, dia cerita. Ya, di depan saya tapi dia lagi cerita ngomong-ngomong sama temannya. Dia bilang kalau orang masak itu, kita tidak boleh ngomong, bilang nggak enak. Nanti dia malas untuk masak lagi. Nah, saya ingat, ini bukan Roh Kudus bicara, tapi Roh Kudus lewat dia. Jadi terpaksa saya makan sekarang. Ditanya, enak yang? Lumayan. Maksudnya lumayan apa? Ya aku telan lah. Sudah masuk sini tidak ada rasa. Daripada lama di sini sengsara aku telan. Dok, cepet dok. Terus lagi dia masak. Gimana yang? Ya, kalau ditambah sedikit, bagus. Masak lagi. Tanya lagi, gimana? Ya. Tapi caranya tidak kasar. Terus terakhir, gimana yang andai ini lebih manis sedikit, sempurna. Dan sekarang sudah sekian tahun menikah, dia bisa masak masakan yang sangat enak. Tetapi bertahun-tahun lidahku keselio semua terus. Bertahun-tahun lidahku rusak dengan makanan yang tidak karuan rasanya. Tapi sekarang dia bisa masak yang sangat enak. Sudah penuh dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Ya, bulan depan akan saya ajak ke Kutai Barat. Kami ada program di sana, program pemberdayaan ekonomi keluarga. Keluarga-keluarga yang punya rumah memungkinkan untuk buka rumah makan, warung makan, kita latih masak. Bermacam masakan, ada masakan Jawa, ada masakan Chinese food, ada masakan Indonesia dan macam-macam. Besok saya jemput tim kami datang juga, ada 2 orang itu mengajarkan masakan juga. Jadi bulan depan istri saya kami mengajar supaya keluarga-keluarga itu yang punya rumah dekat jalan, ada tempat sedikit itu bisa buka tempat makan dan makanannya dijamin enak. Untuk memberdayakan ekonomi keluarga. Minimal dia punya hanya nasi dan beberapa bumbu, dia sudah bisa bikin nasi goreng yang enak buat keluarganya. Minimal. Jadi, yuk sekarang. Engkau yang mengorbankan suamimu, minta ampun. Engkau yang mengorbankan istrimu, minta ampun. Sekarang kami mau saling tolong-menolong. Kami mau saling mendukung. Kami mau tidak ada pembagian kerja. Semua kami bekerja. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mungkin ada pesanmu di tengah-tengah kami sebelum mimbar kami serahkan. Amin. Saudara, waktunya sudah selesai, kepanjangan. Tapi saya disuruh berdoa buat hidung yang sakit. Saya tidak tahu di sini siapa yang hidungmu sering ada masalah. Tolong angkat tangan, kita mau berdoa cepat. Waktu saya sudah telat. Berdiri ibu, taruh tangan di hidung sekarang, kita mau berdoa. Saya agak cepat ya karena waktu sudah jam 10. Taruh tangan di situ. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun gangguan di dalam hidungmu itu sekarang jadi pulih, normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa kepada Bapa di surga pencipta langit dan bumi, itu pulih. Sempurna lagi. Tidak ada bekas sakit, tidak ada keluhan di sana karena Tuhan sanggup memperbaikinya, Tuhan sanggup menyembuhkannya karena Dia pencipta, bahkan kalau perlu Dia mengganti bagian yang rusak dengan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih. Amin. Silakan duduk yang kedua. Tuhan bilang ada mata yang suka perih. Mata yang suka nggak enak. Mana orangnya? Saya tidak lihat ada satupun di sini yang punya mata tidak nyaman. Tidak ada satupun datang dengan mata merah. Tapi ada orang punya keluhan dengan mata, kata Tuhan. Tolong berdiri sekarang. Berdiri sekarang. Taruh tangan di bagian mata yang sering tidak enak matanya itu. Tidak enak, perih matanya itu sekarang. Taruh tangan di das, sekarang kita mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepada Bapa di surga untuk kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon jamahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon belas kasihan Tuhan buat anak-anak-Mu yang tadi Engkau beritahu ada gangguan di mata, ada suka perih di mata. Supaya penyakit ini tinggalkan mereka keluar dan terjadi kesembuhan. Pulihlah, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Saudara, ada orang yang seringkali ini tangan seperti ada rematiknya. Mana orangnya? Mana orangnya yang sering rasa tangannya tidak enak ini? Seperti ada, bukan keseleo, tapi seperti kayak gejala rematik begitu. Mana orangnya? Kalau ada tolong berdiri, kita akan cepat. Waktu saya sudah hampir selesai. Taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Mulai saat ini gangguan, entah itu saraf, entah di pembuluh darah, dimanapun pada tanganmu yang seperti ada rematik itu jadi normal, jadi pulih, jadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang, kesehatan yang sempurna masuk ke dalam engkau. Kesehatan yang sempurna ada di dalam engkau. Karena seperti yang Tuhan bilang, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu dalam keadaan baik-baik. Dan jadilah seperti yang Tuhan tetapkan. Jadi sempurna, jadi baik. Dan keluhan pada tangan itu jadi hilang. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saya akan cepat. Ada orang yang punya gangguan di sini. Mana orangnya? Saya mohon segera berdiri orangnya yang punya gangguan sini. Bukan di sebelah yang sana, tapi di sini. Sekarang, taruh tangan di bagian yang sakit itu sekarang. Kita mau berdoa. Seperti yang diperintahkan Tuhan untuk mendoakan anak Tuhan yang sakit. Maka kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah dia baik. Jadilah dia baik. Jadilah mulai sekarang keluhan itu meninggalkan dia. Dan kesembuhan masuk. Keluhan itu pergi dari dia. Dan kesehatan masuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurna lagi. Baik lagi. Dan dia dijamah oleh Tuhan. Dan kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ada orang seringkali sakit. Seperti sakit kepala sebelah, sakit kepala di bagian depan sini. Mana orangnya? Kan ada sakit kepala di belakang. Ada sakit kepala di atas, ubun-ubun. Ini orang sakit kepala di bagian sini. Di dekat dahinya. Sudah berapa lama itu Pak? Taruh tangan sekarang. Kita mau berdoa. Kiranya kuasa kesembuhan itu bekerja. Seperti yang dia katakan, 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Ketika dia hadir, kuasa penyakit harus menyingkir dan pergi. Ketika dia hadir, dia menjamah dan menyembuhkan umatnya. Maka jadilah kesembuhan itu sekarang. Karena dia hadir di tempat ini dan menyembuhkan. Baik, sempurna lagi. Keluhan itu keluar. Dan kesembuhan mulai bekerja. Tidak boleh sakit lagi di bagian itu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh sakit lagi di bagian itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ada orang punya keluhan di bagian telinganya. Mana orangnya? Segera berdiri. Saya agak cepat. Waktu saya sudah habis. Keluhan di telinga. Segera berdiri sekarang. Taruh tanganmu di bagian telinga itu. Sekarang. Taruh. Apapun gangguan pada telingamu sekarang. Mulai mengalir kuasa kesembuhan. Mulai mengalir kuasa kesembuhan. Mulai mengalir kuasa kesembuhan. Mulai bekerja kuasa kesembuhan. Karena Yesus sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau pulang dan penyakit ini tidak ikut engkau pulang, tetapi dia pergi meninggalkanmu karena kuasa Tuhan ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mimbar saya serahkan karena waktu sudah selesai.